Oke, materi kita hari ini dan minggu depan adalah Physiological and Performance Adaptation to High Intensity Interval Training. Jadi nanti kita akan mempelajari di stick pertama ini mungkin bagi orang biasa dan stick kedua nanti adalah pada atlet. Kita akan mempelajari efek fisiologis dan nanti akan dilengkapi di stick kedua atau minggu depan dengan strategi pemulihan. Ya. Nih, tema atau esensi yang nanti kita bicarakan pada pagi hari ini, perkuliahan pagi hari ini adalah apa sih sebenarnya HIIT, bagaimana HIIT itu bisa meningkatkan performa bagi atlet dan non-atlet, yang berikutnya adalah contohnya apa, dan apa yang harus kita lakukan selama dan setelah HIIT, atau strateginya apa. Tuh. Seperti saya bilang, pada hari ini kita masih berbicara di untraining. Ya, sebenarnya kalian pasti pernah mendengar HIIT atau latihan intensitas tinggi, pasti. Dan wajib kalau yang belum mendengar atau belum pernah melaksanakan, berarti Anda punya kewajiban memahami dan wajib tahu mekanismenya. Secara mudah sebenarnya kalau kita sudah mendengar HIIT, itu kita harus tahu kuncinya bahwa latihan high intensity intermittent training ini pasti menggunakan intensitas yang tinggi. Itu sudah pasti. Selanjutnya harus lengkap lagi dengan menggunakan sebuah pemulihan yang memang begitu cepat atau istirahat yang cepat dan dilaksanakan dalam periode latihan yang tidak lama atau pendek. Kalau Anda mendengar latihan endurance bisa sampai 30 menit dengan intensitas yang rendah, maka di sini bisa aja latihan ini hanya dilakukan hanya dalam 20 menit. Nah, tapi pemahaman di sini yang harus Anda pahami adalah satu, bahwa harus kata kunci minimal itu harus Anda sudah laksanakan. Yang pertama intensitasnya tinggi dan istirahatnya itu rendah. Itu harus sudah Anda pahami dulu. Kalau itu sudah Anda pahami dulu, maka nanti bisa dikatakan latihan intensitas tingginya itu bisa terlaksana dengan baik. Di fisiologi olahraga sudah diberitahu indikatornya apa kalau intensitas tinggi. Indikatornya adalah paling mudah yang bisa Anda terapkan, bisa Anda monitor adalah detak jantung maksimal orang tersebut sudah mendekati titik maksimal. Biasanya itu 90% dari titik denyut nadi maksimal. Itu ya, kelihatannya mudah, kelihatannya, tapi pada pelaksanaannya itu sulit. Makanya ketika melakukan HIIT, beberapa peralatan itu wajib dilengkapi. Misalnya, Anda harus memiliki kemampuan yang paling sederhana adalah menghitung detak jantung atlet Anda. Detak jantung yang dihitung kan detak jantung latihan, itu berat. Karena detak jantungnya berdetak begitu cepat. Makanya paling efektif sudahlah Anda harus menggunakan yang namanya penghitung detak jantung. Bisa menggunakan polar dan device lain-lainnya. Itu harus sudah diterapkan. Jadi teknologi harus sudah masuk dalam proses kepelatihan Anda. Entah itu menjadi seorang personal trainer, entah itu menjadi seorang pelatih kondisi fisik. Itu sudah harus digunakan oleh atlet Anda. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena 6 bulan kemarin saya juga menjadi bagian dari tim eh, pelatih di Taekwondo, bukan Taekwondo, Kempo, bahwa ternyata atlet tidak memahami
arti kata high intensity. High intensity hanya ucapan yang memang diucapkan oleh seorang pelatih dan pada akhirnya atlet hanya melakukannya saja. Ketika dihitung terakhir dalam proses latihan 1 minggu, ternyata tidak membuktikan ada perubahan fisiologis di dalam tubuh dia. Artinya latihannya gagal. Ya, maka di sini kontrol yang paling bagus adalah mungkin atlet Anda dikasih jam polar. Itu paling bagus sudah, paling sederhana dan paling bagus. Sederhana bukan paling, tapi yang sederhana. Karena apa? Karena setiap kegiatan latihan ataupun gerakan yang dilakukan oleh atlet harus termonitor itu merupakan high intensity. Harus. Kalau enggak, ya enggak bisa Anda katakan dia latihan intensitas tinggi. Itu ya. Jadi harus paham arti kata intensity, high intensity, beban latihan yang tinggi, harus paham. Jadi ini harus Anda lakukan. Makanya nanti proyek kita itu wajib Anda lakukan benar-benar serius sehingga pengalaman itu bisa Anda dapatkan. Karena Anda sebagai seorang calon pelatih fisik, Anda wajib banyak melakukan eksperimen, banyak melakukan percobaan, sehingga skill Anda itu benar-benar sudah di luar kepala Anda. Oke, saya bilang high intensity di sini cukup berat dilaksanakan. Nih, jadi high intensity di sini wajib Anda pahami betul. High intensity di sini kalau misalnya menjadi seorang pelatih kebugaran misalnya atau di gym, memang bisa dilihat dari pembebanan. Bisa. Akan tetapi ketika seseorang itu mengangkat beban, maka disitulah yang harus Anda waspadai. Apakah dia mengangkat beban dengan serius dan mengakibatkan detak jantungnya dia itu kepada titik DNM, mendekati detak jantung maksimal, atau tidak? Itu yang harus diwaspadai karena kita berbicara sesuai dengan fisiologis. Makanya di sini kemampuan Anda dalam merancang sebuah program latihan harus bisa Anda hubungkan dengan fungsi fisiologis tubuh pasien Anda atau member Anda atau atlet Anda. Kalau tidak, maka yang dimaksud karena kita membahas intensity ini bisa aja menjadi gagal. Karena atlet yang kemarin yang kita latih itu adalah atlet yang memang diturunkan di Porprov dan itu adalah Surabaya, itu pun masih gagal memahami high intensity, baik pelatihnya dan juga atletnya. Ini berat. Fast rest ini adalah sebuah hal yang memang membedakan dari tipe-tipe latihan intensitas tinggi. Dan kalau lo mungkin bisa aja istirahatnya rendah, bisa aja tambah panjang, low, dan moderat. Jadi kita ada program latihan itu kan ada high, ada moderat, ada low. Kalau moderat mungkin itu bisa 1:1, bisa aja. Ataupun setengahnya kalau moderat. Low, bahkan low juga bisa saja tambah 1:1 mungkin kalau low. Tapi high, kenapa high kok sama Pak? 1:1. Ya ini perbedaannya di tren latihan sekarang, high ternyata juga menggunakan 1:1 juga, ataupun 1:3. Padahal high di sini pasti latihannya itu tidak akan melebihi dari antara mungkin 10 sampai 20 detik. Nah, nih, tidak akan melebihi 10 sampai 20 detik dari sekali dia melakukan gerakan. Kenapa? Karena di sini yang akan dikondisikan adalah anaerobiknya.
Tapi dia juga akan mendapatkan aerobik. Nah, nih. Jadi dapat dua, anaerobik dan aerobik. Tapi sumber tenaga yang digunakan adalah anaerobik. Makanya hanya 10 sampai 20 detik. Sedangkan kedua ini, M sama L ini semuanya pasti aerobik. Paling besar ada anaerobiknya ada, tapi paling besar aerobik. Kalau H itu menggunakan anaerobik. Nih, makanya kalau sudah kita berbicara anaerobik, maka hanya 10 hingga 20 detikan. Nih, oke. Short period, durasi latihan yang memang sangat pendek. Pendek di bawah 30 menit mungkin sampai 40 menit ini. Pendek sekali. Tapi kenapa ini menjadi tren? Nah, itu kan menjadi persoalan. Kenapa? Ya, nanti kita jawab. Ya, oke. Saya lanjut. Nah, kenapa ini ya saat ini menjadi tren? Nah, karena kita sekarang berbicara di sini, untraining, yaitu orang yang tidak terlatih. Kenapa menjadi tren? Karena ini tadi, waktu seseorang itu melakukan aktivitas fisik, itu karena ini, lack of time, atau limited time, waktu yang terbatas. Dia hanya memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan latihan olahraga, melakukan regular exercise. Ya, itu yang harus Anda sekarang pikirkan. Terutama nanti setelah Anda selesai melakukan project. Bahkan hari ini nanti juga Anda akan berpikir tentang itu. Jadi pada hari ini kita sedang mengalami sebuah problematika di mana seseorang itu membutuhkan sebuah nilai ekonomi yang tinggi. Artinya kebutuhan sehari-hari itu sangat tinggi. Sehingga mereka selalu mengedepankan bekerja, 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 bekerja. Dengan akibat tadi yang saya sebutkan bekerja, bekerja, dan bekerja, maka waktu mereka untuk melakukan exercise itu sangat berkurang. Padahal kunci yang paling murah untuk membuat orang menjadi sehat dan bugar adalah exercise atau physical activity. Itu. Nah, maka celah yang sangat sedikit itu, di mana lack of time atau limited time to exercise, itu harus Anda mulai saat ini, mulai detik ini sudah harus Anda pikirkan. Olahraga apa yang memang bisa dilakukan dan menghasilkan sebuah peningkatan fisik yang berakibat pada peningkatan level kesehatan dan kebugaran. Ya, ini harus Anda pegang. Lack of time. Lack of time ini makanya menghasilkan sebuah latihan yang tadi kita sepakati yaitu HIIT. High Intensity Intermittent Training. Karena membutuhkan waktu yang cepat. Bahkan nanti saya tunjukkan hanya 20 menit. Kurang dari 20 menit dia latihan. Dan memiliki fungsi yang bagus. Nih, ya. Training ini sudah kita definisikan bahwa orang yang memang bukan atlet gitu aja. Pekerja kantor, mahasiswa, ibu rumah tangga, bapak yang tidak bekerja fisik, dan lain-lain. Ini ya, training tidak terlatih. Nih, oke. Minggu depan baru kita berbicara yang di sini. Oke ya. Jadi ini sudah harus Anda pegang. Kenapa sih ya harus menggunakan HIT? Karena ini lack of time atau limited time to physical exercise. Nih, makanya di sini direkomendasikan HIIT saja. Tuh. Nah, lanjut. Nih, orang yang untraining besar kemungkinan seperti orang obes, like obese people, seperti orang yang
memiliki berat badan yang berlebih, mereka itu membutuhkan fat burn. Tapi ingat, fat burn tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang obes, ya. Orang seperti Anda juga butuh yang namanya fat burn. Karena fat burn atau fat ini ada di dua tempat. Minimal Anda tahu ada di dua tempat. Yang pertama adalah di dalam organ, in organ. Yang lainnya ada di luar organ, out. Ya. Yang kayak gini ini mungkin di out. Ini mungkin di sini di out. Tapi in organ ini penting, harus Anda bersihkan. Jantung, terus di vaskular-vaskular, di pembuluh, di perut-perut ini harus dihilangkan. Karena inilah yang menjadi indikator nanti orang itu menjadi lebih sehat. Ini. Dan bugar. Pulpennya enggak ada sih. Ya. Dan banyak penelitian yang tadi sudah saya kasihkan kepada teman kalian yang memberikan eh, keuntungan bahwa latihan high intensity dapat meningkatkan kapasitas aerobik dan anaerobik. Nah, ini ya. Jadi ketika Anda tadi saya bilang tidak hanya like obese people, tapi orang yang memiliki IMT, berat badan normal pun juga membutuhkan pembakaran fat. Karena apa? Anda ingat bahwa negara kita itu adalah negara yang memang suka makan makanan yang cenderung kadang-kadang tidak sehat atau berlebihan. Bebek enak, tapi kadang-kadang lebih dari bebek, berlebihan. Ataupun ketika tadi saya ngomong bahwa anak muda saat ini, remaja saat ini, anak muda saja, atau pegawai kantoran saat ini, mereka bekerja berlebihan. Mereka pulang kerja mungkin jam 4, jam 5. Itu pun tidak langsung makan, tapi pergi ke rumah. Nyampe rumah pun mereka pasti antara pukul 6 sampai pukul 7. Mereka baru makan jam 6 sampai jam 7. Padahal secara fisiologis 6, 7 ke atas itu sudah mengalami penurunan growth hormone. Sudah turun 6 sampai pukul sekitar 12 malam ini. Baru 12 malam ini rilis yang namanya growth hormone. Sedikit-sedikit naik, puncaknya nanti pukul 2 sampai pukul 3. GH, growth hormone, ini adalah hormon yang nanti mempercepat kinerja dari seluruh organ yang ada di tubuh Anda. Organ pencernaan, organ jantung, organ paru, organ pankreas, dan lain-lainnya. Ini pengaruh dari GH ini. Sedangkan GH pukul 6 sampai ke bawah ini turun. Efeknya ketika Anda makan malam hari juga akan berbahaya. Tidak direkomendasikan sebenarnya. Ataupun tidak direkomendasikan lagi setelah makan Anda tidur. Makanya ketika Anda makan jam 7 malam, usahakan jangan langsung tidur. Tapi bergerak-gerak sedikit, melakukan aktivitas sedikit meskipun bukan olahraga. Agar apa? Agar ada pembakaran-pembakaran yang terjadi pada makanan yang Anda makan. Meskipun tidak semuanya juga pasti akan terbakar. Gitu. Ya. Nih, ini nanti akan kita jelaskan bagaimana HIIT itu nantinya akan menjadi penolong Anda atau olahraga atau physical activity menjadi penolong Anda dalam pembakaran fat ini. Ya.
Saya lanjutkan. Nah, ini tidak semuanya HIIT itu ternyata dalam yang tadi saya kasih kepada Anda harus langsung kepada high. Enggak. Tapi kita memulai dari sebuah volume latihan yang cukup sedikit. Artinya seperti saya terangkan di fisiologi olahraga yang pertama, kita menggunakan prinsip latihan yang progresif. Itu harus Anda ingat. Artinya meningkat, 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 dan meningkat. Nah, meningkat ukuran Anda bisa meningkatkan ketika tubuh atlet Anda itu sudah menerima. Arti kata menerima, jika atlet Anda sudah tidak mengalami sebuah perlambatan pada pemulihan yang dilaksanakan 1 kali 24 jam. Oh, berarti tubuhnya sudah menerima dengan baik. Ya, jadi ketika sudah melakukan HIT, maka yang akan didapat benefitnya di sini adalah peningkatan kardiorespiratory capacity. Artinya apa? Kemampuan jantung dan paru-paru dalam memompa menerima oksigen untuk paru-paru akan semakin bagus. Kok bisa? HIT, latihan yang intensitasnya tinggi akan menyebabkan pernafasan itu akan semakin terdesak ketika Anda melakukan latihan. Ngos-ngosan lah bahasa Surabayanya itu. Broadly shortly ini ngos-ngosan. Daring dan after. Ya, ini akan membuat elang, paru-paru, dan jantung akan beradaptasi pada kondisi itu. Kondisi ngos-ngosan. Sehingga setelah latihan Anda akan menghisap oksigen begitu tinggi. Nah, ini yang akan membuat muscle dan alveoli, muscle di jantung dan di paru, dan alveoli yang ada di paru, dia akan berkembang jauh lebih fleksibel, lebih baik. Tuh, jantungnya pasti akan berdetak lebih kencang, karena dia akan menyebarkan banyak oksigen ke seluruh tubuh agar terpenuhi setelah tidak menggunakan oksigen. Karena tadi kita menggunakan high intensity, sumber energinya anaerobik. Ya, jadi kardiorespiratory capacity meningkat itu akibat dari setelah Anda latihan atau during dan after exercise HIT, Anda akan nafasnya terengah-engah. Inilah yang membuat kondisi jantung akan berdetak lebih cepat dan alveoli juga akan mendapatkan sirkulasi O2, CO2 juga akan lebih banyak. Dari situlah maka vaskular dan muscle di dalamnya akan bekerja lebih fleksibel, lebih lentur. Nah, ini yang efek ketika Anda melakukan HIIT. Meskipun pada dasarnya ketika Anda melakukan ini, kadang-kadang ketika tidak siap atlet tersebut biasanya akan mual. Ini berarti Anda harus sedikit menghentikan atau mengurangi intensitasnya itu. Makanya nanti kita harus mematuhi beberapa protokol agar tidak terjadi seperti ini. Ya, yang berikutnya increase mitochondria capacity. Sudah Anda pelajari di fisiologi pertama, Anda punya pabrik untuk pengolah atau penghasil energi, yaitu adalah mitokondria. Nah, latihan itu akan mengakibatkan mitokondria itu akan memproduksi energi setelah Anda latihan. Nah, disinilah maka fungsi dari mitokondria akan semakin baik. Nah, itulah yang menyebabkan peningkatan mitokondria capacity. Kalau mitokondria kapasitasnya meningkat, artinya prosedur penyediaan energi di dalam tubuh Anda juga akan semakin besar, semakin cepat pula. Nih, makanya kalau pada atlet, ini akan mengakibatkan performa atlet itu akan jauh lebih bisa dipertahankan lebih lama. Nih, mitokondria. Tapi ingat, banyak hal juga yang akan menghancurkan mitokondria kalau Anda ternyata berlatih pada lingkungan yang salah, suplemen yang salah. Tuh, jadi hati-hati mitokondria. Karena mitokondria ini juga
merupakan baterai cadangan Anda. Makanya dulu ada cerita ketika saya masih S2, ada atlet dari Afrika itu yang meninggal. Kenapa? Karena ternyata ketika dia latihan di over. Over dalam arti dia menggunakan doping yang begitu tinggi atau suplemen yang begitu tinggi dosisnya yang mengakibatkan mitokondria ini bekerja di luar, kalau bahasa sekarang di luar nurul lah. Dia disuruh bekerja terus tanpa ada sebuah prosedur rest dan pemulihan yang rendah. Akhirnya ketika dia itu pingsan dalam beberapa detik, maka dia akan meninggal. Karena apa? Karena mitokondrianya tidak mampu lagi mensuplai sebuah energi cadangan untuk tetap mengkondisikan seluruh organ untuk tetap bekerja. Ini bahayanya ketika Anda salah menggunakan suplemen di mana dosisnya berlebihan yang mengakibatkan sel yang ada di mitokondria juga akan rusak karena dia bekerja di luar nurul tadi. Ya. Yang selanjutnya adalah increased insulin sensitivity. Artinya apa? Ini bagi orang yang memang membutuhkan insulin. Hormon insulin sudah Anda pelajari juga mungkin di fisiologi pertama bahwa ini adalah hormon yang bisa mengikat glukosa di dalam darah untuk dikerjakan di otot. Nih, insulin. Nih, ketika orang kesusahan insulin, maka pernah Anda mendengar sebuah penyakit yaitu penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu di mana pankreas itu tidak bisa menghasilkan insulin. Sehingga apa? Sehingga glukosa di dalam darah tidak bisa masuk di dalam organ. Kalau sudah tidak bisa masuk dalam organ, maka proses pembentukan energi juga tidak bisa dilaksanakan. Karena energi atau ATP ini, ATP, adenosin trifosfat, ini sumbernya adalah glukosa. Nih, makanya ketika ada mungkin seseorang yang pernah Anda temui, dan semoga itu tidak pernah ada ya di keluarga Anda, kena penyakit diabetes dan dia tiba-tiba jatuh terluka, tiba-tiba membusuk, karena sel-sel di dalamnya itu, sel mitokondrianya itu tidak bisa disuplai oleh yang namanya glukosa. Nih, kenapa tidak bisa? Padahal glukosa banyak di situ karena katanya darahnya manis. Yaitu tadi, tidak ada sebuah hormon, zat kimia yang berupa insulin yang nanti mendorong glukosa ini masuk kepada sel-sel ini. Tidak ada. Itulah yang menyebabkan mitokondria tidak ada bahan untuk dijadikan sebagai sumber energi. Sehingga luka di area itu tidak bisa disembuhkan. Makanya biasanya orang yang seperti ini akan disuntik, orang yang diabetes itu akan disuntik insulin agar membantu untuk penyerapan glukosa terhadap mitokondrianya ini. Ya, ini. Sedangkan latihan fisik ini ternyata bisa meningkatkan sensitif dari insulin atau produksi insulin di dalam tubuh Anda. Nih, ini loh. Sebenarnya kan Tuhan sudah membuat tubuh Anda itu semakin bagus, bagus atau komplit, tidak ada celah, tidak ada apa namanya hal yang cacat sebenarnya tubuh Anda itu. Cuma permasalahannya Anda bisa menjaganya atau tidak. Itu aja sebenarnya. Tugas Anda hanya itu sebenarnya. Anda pribadi dan Anda sebagai seorang calon personal trainer atau pelatih kondisi fisik, Anda bisa menjaganya atau mengimprove-nya. Tuh. Karena semakin umur, insulin juga akan semakin turun. Maka caranya menjaganya atau maintenance-nya adalah dengan melakukan regular physical activity. Nih, ya. Ini harus Anda pahami. Wajib Anda pahami. Oke, berikutnya
Training, recommendation, and fact. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tadi. Apa latihannya? Kan gitu. Di ini saya juga akan menyebutkan sebuah fakta dari sebuah artikel. Latihan yang direkomendasikan kalau Anda menggunakan HIIT adalah 10 second work, 60 rest, dilakukan selama 6 sesi. Dan dalam penelitian itu dia menggunakan 90% dari maksimal heart rate. Ini menggunakan ergo cycle dan latihannya dilakukan 3 kali seminggu selama 2 minggu. Ini hanya 2 minggu ini. Jadi latihannya hanya 2 minggu untuk maintenance seluruh organ-organ tubuh dan zat-zat seperti fat tadi untuk menjadi lebih baik. Fatnya menjadi turun. Hanya 2 minggu. Bayangkan ini 2 minggu. Dan latihan ini kalau Anda total kemungkinan besar dilaksanakan dalam durasi kurang dari 20 menit. Makanya tadi sangat cocok bagi remaja, bagi anak muda yang memang memiliki waktu yang cenderung sangat pendek. Tapi dia harus tetap memaintain. Karena biarpun dia anak muda, remaja, orang tua, pekerja, dia akan tetap menimbun yang namanya fat. Karena dari pola makannya dia. Makanya fat itu harus reduce, harus dikurangi. Tapi kan persoalannya dia tidak memiliki waktu yang cukup panjang. Itulah persoalannya. Makanya ini adalah sebuah rekomendasi latihan. Ya, 10 second work artinya dia akan melakukan misalnya ini skipping. Kalau di sini contohnya ergo cycle. Dia harus melakukan skipping atau ergo cycle selama 10 second doang. 10 detik. Istirahatnya 60 rest. 60 rest ini sebenarnya pendek. Pendek sekali. 60 detik ini pendek sekali sebenarnya. Belum selesai sebenarnya apa namanya nafasnya yang terengah-engah itu belum kembali. Detak jantungnya pun mungkin belum kembali ke titik yang siap untuk melaksanakan 90% ini. Tapi ya itulah memang profil dari latihan HIIT. Ya, tuh, nih. Bahkan ketika dia sudah mampu 2 minggu beradaptasi, ini bahkan harus diperkecil. 10 second-nya tetap, box-nya, rest-nya bisa diperkecil, tambah diperkecil, maka hasilnya juga akan semakin bagus. Ya, tapi diingat, di sini sudah tertulis juga, perhatikan bahwa semua latihan membutuhkan adaptasi dan progresif. Ya, artinya progresif, bebannya ditambahi, bebannya ditambahi, bebannya ditambahi. Beban jangan diartikan pembelian barbel, bukan. Beban ini yang saya maksud adalah intensitasnya. Ya, dalam penelitian itu juga selama 2 minggu, setelah 2 minggu, maka akan terjadi remodeling muscle karena dia itu sering di muscle-nya remodeling tumor oxidation. Artinya muscle-nya itu sering beraktivitas sehingga di dalam muscle-nya itu maka proses pembentukan energi di mitokondria itu juga semakin tinggi yang memang di sini ada oxidation, artinya oksigen juga di dalam muscle-nya juga sangat banyak. Bahkan tidak hanya remodeling ini juga bisa diartikan muscle-nya diregenerasi. Karena muscle itu setelah rusak maka akan terjadi dua. Setelah rusak itu karena rusak sendiri atau rusak akibat latihan. Kalau rusak akibat latihan fisik biasanya dia akan melakukan prinsip adaptation, beradaptasi. Artinya dia akan membentuk muscle yang baru yang jauh lebih bagus agar dia bisa melaksanakan proses adaptasi ini. Nih, ya. Sehingga ketika dia sudah melaksanakan proses adaptasi, maka dia mampu melakukan progresif, melakukan peningkatan atau penambahan beban latihannya itu. Ya, nih. Tapi khusus bagi perempuan, maka latihan HIIT sebenarnya ini tidak cukup. Maka harus ada latihan weight training. Karena khusus perempuan di sini dia punya yang namanya tulang. Nah, ini adalah tulang punggung. Nah, tulang punggung ini harus kuat. Kalau latihan HIIT dengan
latihan seperti ergo cycle ataupun latihan menggunakan ini hanya akan menguatkan muscle. Padahal perempuan dan mungkin orang tua itu juga memerlukan penguatan tulang. Nah, kalau kita berbicara penguatan tulang, maka kita harus menggunakan beban. Beban itu ada bisa menggunakan apa namanya? Menggunakan barbel atau menggunakan tubuhnya sendiri. Nah, weight training. Weight training pun kan bisa menggunakan barbel tadi seperti saya sebutkan atau menggunakan eh, tubuhnya sendiri sebagai beban. Ya makanya paling cocok HIIT ini nanti atau dalam HIIT ini juga Anda lengkapi dengan yang namanya latihan weight training atau dikasih plank menggunakan tubuhnya sendiri. Boleh. Karena apa? Karena ini tadi dia membutuhkan mineralisasi tulang yang bagus. Ingat ya. Jadi kalau sudah anak perempuan remaja umur 16 tahun ke atas lah kalau perempuan, 14 tahun ke atas ataupun orang tua umur 30-40 itu tidak hanya aerobik aja. Kan kalau aerobik hanya muscle, jantung, tapi dia juga membutuhkan lainnya yaitu mineralisasi tulang. Makanya ada latihan namanya weight training atau menggunakan bebannya sendiri atau latihan kalis teknik namanya itu. Nanti tolong dicari kan calon pelatih kebugaran namanya kalis teknik yaitu latihan beban yang menggunakan beban tubuhnya sendiri. Ya, itu untuk tulang. Ya, tapi kalian juga bisa memodifikasi HIIT. Ini juga mengkolaborasikan latihan aerobik tadi, anaerobik berbentuk aerobik, latihan aerobik berbentuk anaerobik dan latihan weight training. Maka akan mendapatkan dua fungsi, yaitu fungsi mineralisasi tulang dan fungsi remodeling muscle. Ya, jadi tidak melulu harus aerobik terus, karena aerobik hanya jantung, paru, dan muscle. Kalau weight training itu ada tambahan di mana menambahkan latihan untuk tulang. Ya, itu yang harus Anda pahami. Kembali ke penelitian tadi ternyata juga menghasilkan penurunan blood glucose setelah 24 jam. Jelas, karena tadi dari awal sudah saya bilang, ini pengaruh dari hormon, apa tadi? Insulin. Ya, oke, lanjut. Ya, faktanya, nah ini faktanya, bahwa 2 sampai 3 minggu pertama latihan itu ternyata tidak akan banyak juga untuk menurunkan berat badan. Kenapa? Karena ternyata yang dibakar adalah burn visceral fat. Apa itu? Adalah lemak yang ada di dalam organ jantung, liver, paru, dan yang ada di pankreas. Itu yang akan dibakar. Ya, jadi kalau Anda menjadi physical training, personal training, itu hati-hati untuk menjanjikan sebuah penurunan berat badan. Sebenarnya latihan 2 sampai 3 minggu bahkan itu yang dibakar itu adalah fat visceral. Fat visceral yang saya sebutkan tadi adalah fat yang ada di dalam organ jantung, liver, pembuluh darah, ginjal, pankreas. Itu yang dibakar. Ya, itu tidak akan membuat perubahan yang banyak pada tubuhnya ini. Bahkan berat badan juga tidak banyak karena memang fat itu juga sangat ringan. Tuh. Akan tetapi yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah tubuhnya akan semakin sehat dan semakin apa namanya? Semakin sehat dan semakin bugar. Itu hasilnya. Makanya banyak member yang mengatakan, "Oh, tambah enak tubuhku tambah ringan." Iya, tambah ringan, tambah bugar, iya, tambah sehat, iya. Tapi untuk penurunan berat badan tidak akan signifikan. Ya, 2 sampai 3 minggu. Kecuali mungkin orang tersebut memang sudah terbiasa melakukan aktivitas fisik. Mungkin bisa aja akan related
dengan penurunan berat badannya. Relate. Tapi bagi orang yang baru memulai, ya relate juga, penurunan berat badannya akan sangat rendah. Tapi ada tapinya. Tapi yang Anda bisa jelaskan kepada member Anda adalah burn, burn visceral fat. Anda menjelaskan itu. Iya, memang kayaknya berat badannya tidak turun. Akan tetapi kita sudah menunjukkan perubahan, pengurangan dari lemak yang ada di dalam. Ingat, di dalam jantung, liver, kidney, dan pankreas, dan pembuluh. Anda kurangi. Sehingga tubuh orang itu menjadi lebih ringan, lebih sehat, dan kebugarannya jauh lebih tinggi. Ya, nah selanjutnya, maka tubuhnya akan menjadi seperti ini. Ketika setelah 3 minggu. Ya, ini. Kalau selama 2 minggu mungkin tetap seperti ini dan ini kan sama. Tapi setelah itu, maka perubahan-perubahan akan terjadi. Ya, ini yang harus Anda pahami. Nah, ini. Karena tadi sudah saya bilang 2 sampai 3 minggu, maka strateginya harus bagus. Nah, kita harus what we do during and after heat. Maka strateginya harus bagus. 2 sampai 3 minggu ataupun setelah 2 sampai 3 minggu tadi, maka harus Anda ingat-ingat bahwa pembakaran lemak yang tadi saya sebut visceral fat itu terjadi 1 hour after exercise. Ya, itu hati-hati. Jadi eh, pembakaran fat di dalam tubuh Anda itu terjadi 1 jam setelah Anda melakukan latihan. Jadi masa sebelum 1 jam, jangan dilengkapi tubuh Anda, perut ini, itu dengan berbagai makan makanan yang mengandung lemak atau karbohidrat tinggi. Jangan. Karena apa? Ya besar kemungkinan tidak visceral fatnya yang akan dihancurkan, tapi bisa aja tubuh akan mengondisikan pembakaran lemak atau pemecahan zat makanan yang Anda makan. Nah, ini akan mengganggu proses pembakaran lemak di dalam tubuh Anda. Makanya, ketika Anda tidak memahami ini, maka yang terjadi mungkin ini. Tubuhnya akan tambah tambung sini, tidak ada perubahan. Ini loh. Ya. Karena untuk membakar lemak, maka dibutuhkan sebuah lipase, hormon lipase. Nah, ini. Nah, kalau Anda kebetulan selama 1 jam itu ternyata Anda makan, maka lipasenya juga tidak akan tinggi. Maka fat burn-nya yang untuk membakar lemak di dalam tubuh Anda juga akan berkurang. Karena tubuh akan mengondisikan pemecahan zat makanan di dalam tubuh Anda ini. Ya, itu adalah strateginya. Jadi makannya apa? Ya cukup makanan pengganti saja. Makanan pengganti pembakaran lemak mungkin kayak protein, mungkin bolehlah karbohidrat tapi karbohidrat yang cair, misalnya makan pisang. Tuh, itu yang harus Anda pikirkan. Anda sarankan kepada member Anda, tidak boleh langsung makan. Tidak boleh langsung minum minuman, apalagi klub-klub kebugaran itu kan banyak di mall. Di mall kan banyak juga apa namanya makanan-makanan cepat saji yang bisa langsung dimakan kan gitu. Ya Anda sarankan jangan dulu. Makanan cepat saji itu, fast food itu jangan dulu, minuman fast food juga jangan dulu. Karena membutuhkan waktu 1 jam dulu untuk memproduksi lipase ini sehingga terjadilah pembakaran lemak di dalam tubuh Anda. Nah, ini harus Anda pahami. Ya, jadi latihan HIIT ternyata prosesnya juga panjang setelah latihan, di mana 1 jam setelah latihan itu baru fat burn-nya itu baru dilaksanakan. Karena hormon lipasenya itu sudah rilis. Nah, makanya di waktu 1 hour ini Anda harus paham strateginya sebelum 1 jam dilarang makan besar. Penuhilah zat-zat yang memang dibutuhkan, misalnya karena ototnya banyak bekerja berkontraksi keras, maka banyak yang rusak. Yang tadi saya bicara remodeling dan regenerasi, maka makanan yang protein tinggi malah penting sebenarnya.
Kemudian Anda juga harus mengembalikan mineral tubuh Anda. Karena sudah banyak berkeringat, maka mineralnya harus ditambah. Minum minuman yang mengandung isotonik. Ya, itu yang harus Anda penuhi dulu. Kalau memang benar-benar lapar, ya sudah makanan yang karbohidrat-karbohidrat yang mudah dicerna, misalnya pisang. Itu disarankan seperti itu. Ya, sehingga tidak terjadi pada gambar pertama ini. Nah, disarankan untuk untraining ya terjadi pada gambar yang kedua ini. Itu ya. Tuh. Nah, teks. Teks ini tadi sudah saya katakan bahwa waktu sampai jam 10.20 Anda akan mengerjakan teks tugas, yaitu writing, menulis. Silakan menulis beberapa kalimat, di mana jumlah katanya adalah minimum 1.500. Minimum di Word, Anda harus menulis 1.500 kata. Tentang konsep yang tadi sudah kita diskusikan tentang HIT. Ya, menurut Anda dari literatur, ini harus berdasarkan literatur atau fakta yang Anda baca di sebuah buku, artikel yang cocok untuk untraining. Anda merekomendasikan latihan HIIT seperti apa untuk untraining? Ya, seperti ini saya sebutkan tadi. Ini kan dari artikel. 10 second work, 60 rise. Nah, ini kan dari artikel. Anda harus membuat seperti ini. Tapi dengan kalimat yang panjang seperti tadi penjelasan saya. Kenapa Anda harus menggunakan ini? Anda yakin artikel itu memang sangat bermanfaat untuk meningkatkan ini. Kenapa? Latihannya seperti apa? Benefitnya nanti apa? Ini kan benefit, keuntungannya apa? Ya, oke. Tolong kirimkan hari ini juga, paling lambat 10.20. Saya akan melihat di email yang Anda kirim, karena ini dikirim di email. Ya, dikirim di email, silakan dilihat. Subjeknya adalah NIM, nama, tugas fisiologi latihan satu. Artinya pertemuan pertama. Ya. Kalau di email Anda tertulis 10.21, maka sudah saya anggap tugas Anda tidak akan saya nilai. Harus di bawah 10.20 IM. Oke, itu. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi, bahkan bertanya tentang materi tadi dan teks. Silakan, mau yang mau tanya.